merupakan kegiatan bisnis yang berlangsung lintas negara. Kegiatan bisnis tentunya bergantung pada lingkungan politik. Lingkungan politik sangat berkaitan erat karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai contoh, sebuah negara dengan lingkungan politik yang menerapkan asas demokrasi tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cenderung mendukung adanya keterbukaan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Artinya, kebijakan ekonominya akan cenderung terbuka. Dalam bisnis internasional, seorang pemimpin perusahaan harus memiliki strategi yang bagus dalam menghadapi lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara rumah tangga, individu, dan perusahaan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Sedangkan lingkungan non-pasar atau politik mencakup institusi publik seperti agen pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Agar perusahaan dapat meraih kesuksesan, pihak manajemen perusahaan harus secara hati-hati mengkaji antara kebijakan perusahaan dengan lingkungan politik, hukum, dan ekonomi guna memaksimumkan efisiensi. Adapun fungsi-fungsi proses politik yaitu yang pertama, artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijakan pemerintah. Kedua, agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif kebijakan pemerintah. Ketiga, pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pra-pembuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat ini berdasarkan hasil konsensus yang mewakili berbagai macam kepentingan yang ada. Yang keempat, implementasi kebijakan dan pengadilan oleh hukum. Implementasi kebijakan yang sudah dibuat tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan kebijakan ini memiliki aturan yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum, sehingga apabila ada pelanggaran, maka akan menjadi tanggung jawab pengadilan untuk memberi konsekuensi hukum. Pengertian hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur lingkungan hidup agar baik dan sehat, mendukung kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Apa yang melatar belakangi lahirnya hukum lingkungan? Timbulnya hukum lingkungan karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak kewajiban itu. Selain itu, hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas meliputi 1. Tata lingkungan, 2. Perlindungan lingkungan, 3. Kesehatan lingkungan, 4. Tata ruang, 5. Aspek sektoral, 6. Otonomi daerah, dan yang terakhir internasional lingkungan hidup. Tujuan hukum lingkungan. Tujuan hukum lingkungan hidup sebagai keseimbangan ekosistem karena terbentuknya hubungan hukum yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Keseimbangan ekosistem terancam dari cakupan aspek hukum lingkungan untuk menggambarkan suatu kondisi atau permasalahan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menurut para ahli. Hukum lingkungan menurut Sojono adalah hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Lingkungan ekonomi merujuk pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu wilayah atau negara. Ini melibatkan elemen-elemen seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar, tingkat inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu ekonomi.
Lingkungan ekonomi menciptakan konteks di mana pelaku ekonomi seperti perusahaan dan konsumen beroperasi dalam mengambil keputusan. Beberapa contoh faktor tersebut meliputi yang pertama, kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter, regulasi ekonomi, serta kebijakan perdagangan internasional dapat secara signifikan mempengaruhi lingkungan ekonomi. Yang kedua, kondisi pasar, tingkat persaingan, permintaan dan penawaran, serta dinamika pasar dapat memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan ekonomi. Yang ketiga, suku bunga dan inflasi. Tingkat suku bunga dan tingkat inflasi mempengaruhi daya beli investasi dan kebijakan moneter di dalam suatu negara. Yang keempat, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat. Yang kelima, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang baru atau mengubah cara bisnis dilakukan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kondisi lingkungan global. Peristiwa global seperti krisis keuangan, konflik internasional, atau pandemi dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi suatu negara. Untuk mengatasi tantangan lingkungan ekonomi, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat menerapkan strategi seperti yang pertama, kebijakan makroekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal atau moneter untuk mengelola inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, reformasi struktural. Reformasi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, pasar tenaga kerja, dan infrastruktur dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dengan mengembangkan sektor-sektor lain dapat meningkatkan ketahanan ekonomi. Yang keempat, kolaborasi global. Kerjasama internasional dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi yang bersifat global seperti perdagangan dan investasi internasional. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, lingkungan budaya. Lingkungan budaya memainkan peran penting dalam membangun bisnis internasional karena mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan pasar global. Peluangnya termasuk diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sementara tantangannya mencakup kesenjangan budaya yang dapat menghambat komunikasi dan pemahaman. Adaptasi budaya yang baik dapat membuka pintu untuk kesuksesan, sementara ketidaktahuan atau ketidaksiapan dapat menghambat pertumbuhan bisnis internasional. Selanjutnya, lingkungan budaya mengacu pada nilai-nilai kepercayaan, kebiasaan, dan norma yang dianut oleh masyarakat di suatu negara atau wilayah. Budaya memainkan peran penting dalam bisnis internasional karena dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti perilaku konsumen, yaitu budaya mempengaruhi cara konsumen membuat keputusan pembelian, produk yang mereka sukai, dan cara mereka berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan budaya negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya, komunikasi bisnis, yaitu budaya memengaruhi cara orang berkomunikasi satu sama lain. Perusahaan harus memahami perbedaan budaya untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan bisnis yang sukses. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia, yaitu budaya mempengaruhi cara orang bekerja dan apa yang mereka harapkan dari pekerjaan mereka. Perusahaan harus menyesuaikan praktik manajemen SDM mereka dengan budaya negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya, lingkungan budaya memiliki
berperan yang signifikan dalam menciptakan peluang dan tantangan bagi bisnis internasional. Yang pertama, peluang. 1. Pasar yang diversifikasi, yaitu budaya yang beragam, membuka peluang untuk mengakses pasar yang lebih luas dengan berbagai preferensi konsumen. Kedua, diferensiasi dan inovasi, yaitu pemahaman mendalam tentang budaya memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk yang unik dan inovatif, membedakan mereka dari pesaing dan menarik minat konsumen. Yang ketiga, kemitraan lintas budaya, yaitu lingkungan budaya yang beragam, menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dengan mitra lokal, memperluas jaringan bisnis, dan memperkuat kedudukan di pasar internasional. Keempat, pemasaran yang efektif, yaitu pengetahuan tentang budaya lokal memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan menyampaikan pesan dan nilai yang relevan dan menarik bagi konsumen lokal. Kelima, pengembangan talenta, yaitu kehadiran dalam lingkungan budaya yang beragam dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat-bakat lokal yang beragam. Selanjutnya, tantangan. Yang pertama, bahasa dan komunikasi, yaitu perbedaan bahasa dan gaya komunikasi dapat menjadi hambatan dalam menjalankan bisnis internasional. Yang kedua, perbedaan nilai dan norma, yaitu perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan keyakinan budaya dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami preferensi konsumen dan mengelola hubungan dengan mitra bisnis lokal. Yang ketiga, resiko kesalahan dalam strategi pemasaran, yaitu kurangnya pemahaman tentang budaya lokal dapat mengakibatkan kesalahan dalam strategi pemasaran, seperti pesan yang tidak sensitif secara budaya atau pemilihan media yang tidak tepat. Yang keempat, tantangan etika bisnis, yaitu perusahaan harus memperhatikan norma-norma etika bisnis lokal untuk menghindari konflik dan kerugian reputasi yang bisa muncul karena perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya setempat. Kelima, manajemen tim lintas budaya, yaitu mengelola tim yang terdiri dari anggota dari berbagai latar belakang budaya, memerlukan keterampilan kepemimpinan yang kuat dan kesadaran tentang kepekaan lintas budaya.